wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu adalah kontrak bisnis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Haikal Rahmat Alfitra dengan saya sendiri. Yang kedua adalah Muhammad Naufal Ananda Putra. Yang ketiga adalah Azizul Hakim. Materi kami pada saat ini adalah kontrak bisnis. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Azi. Kepada Azi dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian hukum kontrak. Hukum kontrak adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat secara hukum. Risiko wan prestasi. Yang pertama yaitu definisi wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam kontrak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati. Dasar hukumnya pasal 1243 KUH Perdata. Artinya terjadi cedera janji yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 2. Jenis-jenis wan prestasi. Yang pertama, tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Yang kedua, melaksanakan tetapi terlambat. Yang ketiga, melaksanakan tetapi tidak sesuai perjanjian. Dan yang keempat, melakukan hal yang dilarang dalam kontrak. Yang ketiga, akibat atau risiko wan prestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut. Yang pertama itu pemenuhan prestasi. Yang kedua, ganti rugi atau biaya, kerugian, dan bunga. Yang ketiga, pembatalan atau pemutusan kontrak. Dan yang keempat, pemenuhan plus ganti rugi. Dampak lainnya yaitu kerugian finansial, sengketa hukum, dan kerusakan reputasi bisnis. Baik, terima kasih kepada Aziz. Kita lanjutkan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Novel. Kepada Novel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kontrak. Adapun macam-macam kontrak di sini dibagi berdasarkan bidang-bidangnya atau bagian-bagiannya. Yang pertama berdasarkan namanya. Yang pertama dari berdasarkan namanya yaitu kontrak bernama atau yang disebut juga dengan nominat, yaitu diatur dalam KUHP Perdata. Contohnya jual beli, sewa menyewa, hibah, pinjam meminjam. Selanjutnya itu kontrak tidak bernama atau innominat. Tumbuh dalam praktik bisnis. Contoh waralaba, kontrak karya, dan leasing. Adapun selanjutnya itu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ada kontrak lisan dan kontrak tertulis. Kontrak tertulis contohnya akta di bawah tangan atau akta notaris dan akta notaris. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya kontrak dibagi menjadi 4. Yang pertama kontrak timbal balik. Yang kedua kontrak sepihak. Yang ketiga kontrak cuma-cuma. Yang keempat kontrak komersial. Selanjutnya kontrak berdasarkan sumber hukumnya. Berdasarkan sumber hukumnya, kontrak dibagi menjadi 3, yaitu kontrak dari hukum perdata, kontrak dari hukum publik, serta kontrak obligator. Selanjutnya yaitu perjanjian menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama saya akan membahas di sini yaitu mengenai pengertiannya. Perjanjian dalam ekonomi syariah disebut akad. Akad yaitu kesepakatan antara dua pihak melalui ijab dan qabul yang sah menurut syariah dan menimbulkan akibat hukum. Akad tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan spiritual, dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum akad. Adapun dasar-dasar dari hukum akad yaitu yang pertama Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 yaitu perintah memenuhi akad. Selanjutnya itu ada juga dasar hukum akad yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada ijma ulama dan yang terakhir ada KHES dan fatwa DSN MUI di Indonesia.
Jenis-jenis akad. Adapun jenis-jenis akad dibagi juga berdasarkan beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan tujuan. Akad berdasarkan tujuan. Yang pertama akad tabarru atau sosial atau non komersial. Adapun akad tabarru bertujuan tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Contohnya yaitu qard, pinjaman tanpa bunga, selanjutnya hibah, wakaf, atau gadai. Yang B yaitu akad tijarah atau komersial. Adapun akad tijarah bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang halal. Adapun contoh dari akad tijarah, yang pertama murabahah, yaitu jual beli dengan margin. Yang kedua mudarabah, dengan cara bagi hasil. Yang ketiga musyarakah, dengan cara kerjasama modal. Yang terakhir yaitu ijarah atau dengan cara sewa. Selanjutnya jenis-jenis akad berdasarkan sifat mengikatnya. Jenis-jenis akad berdasarkan sifat mengikatnya dibagi dua. Yang pertama akad lazim. Akad lazim tidak dapat dibatalkan sepihak. Contohnya yaitu dalam melaksanakan jual beli. Selanjutnya yaitu akad jaiz. Dapat dibatalkan dalam kondisi tertentu. Contohnya wakalah. Selanjutnya jenis-jenis akad berdasarkan keabsahannya. Berdasarkan keabsahannya, akad dibagi menjadi tiga. Akad sahih atau akad sah. Yang kedua akad fasid, yaitu akad yang rusak. Selanjutnya yaitu akad batil, yaitu akad yang tidak sah. Baik, terima kasih kepada Noval. Lanjutan oleh materi selanjutnya itu kasus kontrak bisnis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kasus kontrak bisnis banyak macam dah. Contohnya yang kita ambil adalah kasus pada karya PT Freeport Indonesia. Latar belakang dari kasus ini adalah kontrak karya antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia. Pertama kali ditandatangani pada tahun 1967 dan diperbaharui pada tahun 1991 dengan masa berlaku hingga tahun 2021 serta opsi perpanjangan. Kontrak tersebut memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan eksploitasi tambang, tembaga, dan emas di Papua. Sistem kontrak karya pada saat itu memberikan jaminan stabilitas fiskal dan kepastian hukum bagi investor, sehingga ketentuan pajak, royalti, dan kewajiban lainnya relatif tetap selama masa kontrak berlangsung. Selanjutnya permasalahannya adalah pada tahun 2017 pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi baru di sektor pertambangan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Selain itu, perusahaan diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 51% terhadap pihak Indonesia, serta membangun fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri, serta menyesuaikan ketentuan fiskal. Kebijakan ini menimbulkan ketegangan karena perusahaan menilai adanya perubahan terhadap kesepakatan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Adapun inti dari sengketanya adalah inti sengketa antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, asas pasca San Servanda. Yang kedua, perusahaan berpendapat bahwa kontrak yang telah disepakati berlaku mengikat seperti undang-undang dan tidak dapat diubah secara sepihak sebelum masanya berlakunya habis. Yang ketiga, perubahan pada regulasi tahun 2017. Yang keempat, pemerintah mewajibkan perubahan status dari kontrak karya menjadi IUPK yang dianggap mengubah ketentuan awal kontrak, serta kewajiban divestasi 51% saham. Yang keenam, pemerintah menuntut pengalihan mayoritas kepemilikan saham kepada pihak Indonesia sebagai bentuk penguatan kedaulatan nasional. Yang ketujuh, kepastian hukum versus kedaulatan negara. Yang serta terakhir adalah terjadinya pertentangan antara kepentingan investor untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum kontrak dengan kewenangan negara dalam mengatur sumber daya alam demi memakmurkan rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penyelesaian dari sengketa ini adalah sengketa antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia pada akhirnya tidak dibawa ke jalur arbitrase internasional, melainkan diselesaikan melalui progres renegosiasi intensif pada tahun 2017 sampai 2018. Kedua belah pihak memilih jalur dialog untuk menghindari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan
dan dampak negatif iklim investor. Adapun hasil-hasil kesepakatan penyelesaian tersebut antara lain, pertama, perubahan status dari kontrak karya atau KK menjadi usaha pertambangan khusus atau IUPK sesuai regulasi baru pemerintah. Yang kedua, divestasi saham sebesar 51% kepada Indonesia melalui holding BUMN pertambangan atau main ID sehingga mayoritas kepemilikan di tangan nasional. Yang ketiga, pemerintah memberikan jaminan perpanjangan izin hingga tahun 2041 sehingga perusahaan tetap memperoleh kepastian usaha jangka panjang. Yang keempat, komitmen pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi. Penyelesaian ini menunjukkan adanya kompromi antara kepentingan nasional dan kepastian investasi, serta menjadikan contoh bahwa sengketa kontrak bisnis besar dapat diselesaikan melalui negosiasi yang mengutamakan stabilitas ekonomi dan hubungan kerja sama jangka panjang. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami tentang hukum kontrak bisnis. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sial.